Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani hari-hari di masa pandemi seperti saat ini. Kami dari tim KKN reguler dari rumah ke-77 kelompok 119 akan memaparkan tentang bagaimana sih cara membuat pupuk komposter dengan bahan yang mudah didapat dan murah tentunya. Bersama saya Zunita Anur Kholisah, mari kita simak videonya. Oke, sebelum kita melihat bagaimana sih cara pembuatan pupuk komposter dengan bahan yang murah dan mudah didapat ini, saya akan menjabarkan sedikit mengenai mengapa sih kita itu harus membuat pupuk komposter ini dan apa keunggulannya. Jadi, pupuk kompos ini bisa menjadi salah satu media tanam yang kita butuhkan untuk memberikan nutrisi yang cukup pada setiap tanaman yang sedang bertumbuh. Mungkin kalian juga sudah tahu bahwa sampah organik dan kotoran hewan yang ada di rumahmu ini bisa kita olah menjadi pupuk kompos yang alami. Nah, bagi kamu yang hobi berkebun, pupuk kompos alami ini bisa membantumu menghemat pengeluaran sekaligus memelihara lingkungan. Dibanding dengan pupuk kimiawi, pupuk kompos ini mempunyai lebih banyak keunggulan. Pupuk kompos ini juga lebih berkualitas dan aman bagi tanaman. Tak hanya itu, pupuk ini pun dapat meningkatkan kualitas hasil tanaman. Pupuk kompos sendiri sebenarnya dapat kita buat, yaitu dengan memanfaatkan sampah rumah tangga. Sehingga kita juga dapat menjaga lingkungan sekitar dengan mengolah sampah organik yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan pupuk kompos. Tapi sebelumnya kita juga harus bisa memilah sekiranya sampah mana yang dapat kita jadikan pupuk kompos dan mana yang tidak bisa. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita mencoba untuk membuatnya untuk mengisi hari-hari kosong kita biar lebih bermanfaat di rumah. Mari kita simak penjelasan dan cara membuat pupuk kompos sebagaimana keterangan berikut ini. Selanjutnya yaitu manfaat pupuk. Manfaat pupuk ada dua. Yang pertama, menjaga lingkungan. Dengan menggunakan sampah-sampah rumah tangga sebagai bahan dasar, maka dengan membuat pupuk kompos, Anda juga berperan dalam pengolahan limbah. Dengan pengurangan limbah, maka produksi gas metana juga akan berkurang. Yang kedua yaitu menjaga kualitas air dan tanah. Kandungan organik pada kompos dapat menjaga kualitas air dan tanah. Kompos akan memberikan kandungan organik pada struktur tanah dan mempertahankan air dalam tanah, sehingga tanaman tidak perlu terlalu sering untuk disiram. Nah, kelebihan pupuk kompos yaitu pupuk kompos memiliki kandungan makro dan mikroorganisme yang kompleks. Pupuk kompos juga memiliki kandungan asam-asam organik seperti asam humic, asam gulfik, hormon, dan enzim yang tidak dimiliki oleh pupuk anorganik. Nah, kandungan ini nantinya mampu memperbaiki sifat fisik biologis tanah. Nah, untuk pemilihan sampahnya sendiri, tak semua sampah rumah tangga bisa dijadikan pupuk kompos. Maka dari itu, kamu harus pintar memilihnya. Sampah rumah tangga yang cocok diolah menjadi pupuk kompos adalah sisa makanan yang mudah busuk, terurai, dan hancur seperti sayur-sayuran, daging, ikan, dan buah-buahan. Bahkan daun kering atau rumput potongan kayu, bumbu dapur kadaluarsa juga bisa menjadi pupuk kompos loh. Nah, selain jenis sampah yang di atas, sampah organik lainnya tidak dapat berkontribusi dalam pembuatan pupuk kompos. Jadi, pilih dengan teliti ya. Selanjutnya adalah pemilihan sampah. Tidak semuanya sampah rumah tangga dapat dijadikan pupuk kompos. Sampah yang dapat dijadikan pupuk kompos yaitu sampah yang sudah busuk, mudah hancur, dan pastinya terurai. Nah, seperti apakah sampah-sampah itu? Antara lain ada sampah sayur-sayuran, ada buah-buahan, terus ada daging, terus bisa juga ikan. Nah, ada juga sampah daun kering dan rumput kering juga bisa dijadikan bahan untuk membuat pupuk kompos. Satu lagi nih, bumbu yang sudah tidak layak pakai atau yang sudah expired bisa dijadikan pupuk kompos. Nah, itu adalah beberapa pemilihan sampah untuk membuat pupuk kompos.
Menurut dari laporan World Bank, diperkirakan jumlah sampah itu akan terus-menerus meningkat hingga 70% di tahun 2050 nanti. Apabila tidak ada aksi atau tindakan yang lebih lanjut terkait penanganan untuk meminimalisirkan jumlah sampah ini, maka presentasi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir itu akan semakin bertambah. Dan itu didominasi oleh sampah-sampah organik sebanyak 60% yang di dalamnya merupakan sisa-sisa makanan. Salah satu upaya atau langkah bijak yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara melakukan komposter atau mengkompos. Mengkompos adalah manajemen sampah organik agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dan dapat kita lakukan dari kegiatan mengkompos ini. Di antaranya yang pertama, dapat mengurangi jejak karbon dari kendaraan-kendaraan pengangkut sampah. Yang kedua, membuat kita lebih bersyukur dengan proses alami alam. Yang ketiga, menutrisi tanah dan makhluk yang ada di dalamnya. Yang keempat, mengurangi resiko bencana alam, seperti terjadinya tanah longsor. Dan yang kelima, menjaga kualitas air dan tanah sehingga nantinya tanaman itu akan menjadi lebih subur. Sebelum melakukan komposter, ada beberapa info penting yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah jenis-jenis komposter. Komposter yang pertama namanya adalah Takakura. Takakura adalah komposter yang menggunakan keranjang cucian bekas yang berlubang, kemudian dilapisi dengan kardus bekas. Bahan-bahan yang digunakan untuk komposter jenis ini adalah sampah hijau, sampah coklat, dan tanah yang disusun dengan sedemikian rupa. Yang kedua adalah komposter drum. Komposter drum ini menggunakan drum bekas yang berbahan plastik maupun metal. Kemudian bawahnya akan dilubangi sehingga bakteri aerob dapat berkembang dengan baik. Komposter ini cocok untuk ruangan yang sempit atau terbatas dan di dalam ruangan atau indoor seperti dapur. Yang ketiga adalah gerabah atau yang biasanya juga disebut sebagai komposter pot. Nah, komposter gerabah ini merupakan salah satu jenis komposter yang dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal, di mana dengan cara membuat lubang di tanah, kemudian untuk mengubur sampah. Nah, gerabah ini juga mempunyai sifat untuk menghasilkan oksigen, di mana akan terjadi sirkulasi udara yang baik daripada penggunaan plastik. Yang keempat adalah worm bin. Worm bin adalah komposter yang menggunakan cacing untuk media pengurai. Nah, gimana cara menggunakannya? Cara membuatnya adalah dengan membuat kotak plastik, kemudian dengan tutupnya. Nah, tidak lupa ya dengan memberikan cacing ke dalam komposter untuk media pengurainya. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir nih teman-teman adalah biopori. Komposter biopori ini adalah jenis komposter yang diletakkan di dalam tanah. Jenis komposter ini bisa menampung jenis material apa saja seperti organik dan organik basah seperti minyak dan berlemak. Contohnya adalah sisa-sisa tulang. Nah, komposter biopori ini bagaimana cara pembuatannya? Dengan menyiapkan paralon sepanjang 10 cm, kemudian dilubangi dengan kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam tanah dengan vertikal dengan kedalaman 100 cm kedalaman tanah. 3 kunci sukses mengompos. Yang pertama, oksigen harus cukup. Yang kedua, kelembapan terjaga, di mana kelembapan kompos itu sendiri tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, menyimbangkan antara material basah dan kering yang dimasukkan ke kompos, di mana jika terlalu kering atau padat bisa menghancurkan proses komposter, sedangkan jika terlalu basah bisa menimbulkan bau. Lalu yang ketiga, karbon dan nitrogen juga harus seimbang.
Kesimpulannya adalah bahwasanya dengan kita membuat pupuk kompos itu kita dapat membantu untuk meringankan limbah organik. Salah satunya selain daun-daun yang sudah kering, selain untuk dapat kita bakar, itu lebih alangkah baiknya itu kita manfaatkan lagi, yaitu dengan cara pembuatan pupuk kompos itu. Pasti teman-teman semua juga mempunyai tanaman hias kan, atau punya tanaman yang hidup, tanaman hidup lah, itu dapat kita pohon-pohon atau tanaman itu dapat kita beri nutrisi dengan cara memberikan pupuk kompos yang kita buat sendiri. Intinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah alat untuk membuat pupuk kompos. Yang pertama ada ember, yang kedua ada gunting, ya. Yang ketiga ada karet, yang keempat ada plastik hitam, dan yang kelima ada sarung tangan plastik. Baiklah teman-teman, di sini ada beberapa bahan yang perlu ada saat kita membuat pupuk kompos. Yang pertama yaitu ada gula. Ini ada gula pasir. Yang kedua ada air cucian beras. Yang ketiga ada daun kering. Yang keempat ada sampah rumah tangga. Langkah-langkah pembuatan pupuk kompos yaitu yang pertama, potong atau sobek-sobek daun kering hingga menjadi kecil-kecil. Bisa menggunakan gunting ataupun tangan kosong. Langkah yang kedua yaitu campurkan gula ke dalam air cucian beras. Kemudian dikocok hingga gulanya larut. Langkah yang ketiga yaitu pakailah sarung tangan plastik atau sarung tangan medis. Kemudian campurkan sampah limbah rumah tangga dengan daun kering yang sudah dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Langkah yang keempat, setelah tercampur dengan merata, kemudian pisahkan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama saya taruh di wadah. Nah, di sini saya memakai wadah bekas cat. Teman-teman bisa banget pakai wadah yang lainnya. Kemudian saya isikan air cucian beras dan saya aduk hingga merata. Sisa bagian yang kedua saya juga memasukkannya ke dalam wadah. Setelah itu saya berikan air cucian beras yang ada larutan gulanya secukupnya saja. Aduk hingga merata. Langkah yang kelima, setelah tercampur dengan merata, tutup wadah dengan rapat. Pastikan tidak ada udara yang keluar ataupun masuk. Kemudian diamkan selama 1 bulan.